Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1117 tidak tahan lagi. Monster mengerikan itu, marah. Monster itu bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Matanya besar, merah, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Mulutnya terbuka lebar, dan taringnya yang tajam menakutkan tampaknya berada di depan semua orang. Udara yang dikeluarkan darinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kolom udara Qian menggetarkan dunia dan menyapu penonton. Para pangeran tidak berani menghadapi kolom udara Qian yang menghancurkan dunia dan melarikan diri. Bahkan setengah yang baru saja dirobohkan bangkit dengan cepat dan melarikan diri. Baang! Udara besar menembus kehampaan, dan akhirnya jatuh di tanah, mengguncang seluruh bumi yang terikat es, dan potongan es yang tak terhitung jumlahnya memercik satu demi satu, dan gelombang besar udara menyapu alun-alun. Untungnya, para pangeran itu melarikan diri dengan cepat, jika tidak, jika mereka terkena udara ini, mereka bisa saja mati atau lumpuh. Bum-bum. Serangannya tidak mengenai, monster itu meraung dengan mengerikan, dan kemudian meluncurkan serangan sengit ke semua orang. Mereka tidak berani gegabah dan tidak bisa terus melarikan diri, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggunakan keterampilan mereka sendiri dan bekerja sama untuk melawan monster ganas itu. Bang bang bang. Bum bum bum. Pertempuran sengit terjadi iagi, dan serangan sengit terus bertabrakan. Monster itu memiliki lebih dari satu musuh, tetapi tidak jatuh di bawah angin. Dalam keadaan kekerasannya, momentumnya meroket, serangannya diperkuat, dan kekuatannya bahkan lebih tak terkalahkan. Semua orang bertarung dengan hati-hati, tetapi mereka tampaknya habis-habisan. Pada saat ini, mereka semua memiliki keyakinan yang kuat di hati mereka, yaitu untuk menghancurkan monster itu dan menembus level pertama. Saat pertempuran semakin intensif, pemboman terdengar satu demi satu di tempat yang besar, gelombang udara bergulung tanpa henti, dan langit yang penuh asap memenuhi penonton. Pria berjanggut tampaknya menjadi kekuatan utama tim. Berdiri di tengah kerumunan, dia terus-menerus melepaskan momentum agungnya, meluncurkan serangan yang kuat, satu demi satu serangan yang kuat, seperti peluru, terus-menerus mengenai monster itu. Tubuh besar monster itu diliputi oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya, dan pemandangannya kacau balau. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu akan dikalahkan. Pria berjanggut melihat bahwa monster itu tenggelam dalam serangan hiruk-pikuk dan tampaknya melunak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan bangga. Begitu suara itu keluar, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Pria berjanggut siap mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pukulan fatal terakhir kepada monster itu. Aura pedang tak terbatas bergabung dengan aura tak terbatas, mengembun menjadi pedang panjang mendominasi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Niat pedang-pedang panjang tajam, bilahnya sangat tajam, dan cahaya pedang bersinar di mata orang. Siu. Semua pedang panjang melayang ke langit, diatur dan digabungkan dalam kehampaan, dan akhirnya membentuk jaring pedang besar. Jaring pedang menutupi langit dan matahari, yang sangat besar. Aura pedang mendominasi penonton. Serang. Ketika jaring pedang selesai, pria berjanggut berteriak keras. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya seperti kembang api yang cemerlang, dan bersama dengan jaring pedang besar, mereka menebas ke arah monster yang terendam itu. Dunia yang luas langsung diselimuti oleh jaring pedang besar. Kekosongan hancur dalam sekejap, dunia mendidih, cahaya pedang mengalir deras, meresap, dan monster itu tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tak terhindarkan. Bum bum bum. Detik berikutnya, ledakan yang mengguncang langit terdengar, sepertinya jaring pedang mengenai monster yang terendam itu, menyebabkan dunia bergerak, dan semuanya hancur. Para pangeran menghentikan serangan mereka seketika dan menatap adegan pertempuran berasap. Mereka bisa mendengar suara sesuatu yang besar meledak sepenuhnya. Menurut pendapat mereka,
monster itu seharusnya dipukuli oleh jaring pedang pria berjanggut. Eltu harus benar-benar hancur. Ada gelombang kegembiraan di hati semua orang, dan semua orang sangat bersemangat. Seperti ini saja. Sepertinya level istana Bingshen tidak terlalu sulit. Pria berjanggut berpikir bahwa monster itu telah musnah, dan merasa bangga. Dimas Wu, yang sedang menonton pertempuran, berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata ini, orang yang bodoh benar-benar tidak kenal takut. Suara Dimas Wu tidak terlalu keras, tapi jelas masuk ke telinga pria berjanggut. Dia langsung mengerutkan kening, menoleh ke Dimas Wu, dan dengan tegas berkata, "Lah kamu orang luar, apa yang kamu katakan? Menghadapi monster itu, kamu bahkan takut untuk bergerak. Sekarang setelah kita mengalahkan monster itu, kamu sudah mulai berbicara kata-kata sombong di sini. Kenapa kamu begitu tak tahu malu? Baru saja semua orang bekerja sama untuk melawan monster itu, hanya 3 pangeran, Dreamy Du dan Dimas Wu yang tidak bergabung dalam pertarungan, ketiga pangeran dan Dreamy Du tidak bergabung, orang lain tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, tetapi Dimas Wu, orang luar, serakah untuk hidup dan takut mati. Semua orang tidak tahan iagi." Setelah suara pria berjanggut keluar, yang lain berbalik untuk melihat Dimas Wu, dan berteriak pada Dimas Wu, "Kamu tidak tahu malu, tidak ada yang akan memperlakukanmu bodoh jika kamu tidak berbicara, kamu dari tadi diam saja, atas dasar apa kamu berkata seperti itu? Dasar tidak tahu malu, benar, dasar sampah, sungguh tak berguna." Semua orang berteriak pada Dimas Wu dengan kesal. Dimas Wu sama sekali tidak peduli, dia tersenyum tipis dan berkata dengan belak-belakan, "Siapa yang mengatakan kalau ini sudah selesai? Aku sarankan pada kalian, sebelum memasuki tingkat kedua, sebaiknya pikirkan dulu, bagaimana cara menyelamatkan hidup kalian." Dimas Wu berkata dengan tegas dan berani. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menjadi lebih marah, dan mereka akan terus mengutuk. Tetapi pada saat ini, raungan yang mengguncang langit tiba-tiba bergema di langit. Ini adalah auman monster itu, dan jiwa semua orang gemetar. Tidak ada yang mengira monster itu, yang mereka pikir telah hancur berkeping-keping, tidak mati. Bahkan mendengarkan kekuatan aumannya, binatang jahat ini tampak berubah menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, semua orang ketakutan, bergidik, semua orang berbalik dan melihat ke medan perang yang awalnya penuh kabut. Pada pandangan ini, mata semua orang langsung menunjukkan kengerian tertinggi. Mereka melihat di medan perang, kabut telah menghilang, dan monster besar itu bergegas ke arah mereka dengan kekuatan luar biasa. Pria berjanggut adalah yang paling ngeri, karena ketika dia berbalik, kepala besar monster itu sudah dekat dengannya. Pada saat ini, monster itu membuka mulutnya dan menggigitnya. Jelas, pria berjanggut menjadi sasaran monster itu, jadi monster itu menyerangnya terlebih dahulu. Hati pria berjanggut bergetar, dan kepanikan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia secara naluriah ingin menghindar dan melawan, tetapi semuanya sudah terlambat. "Tidak, jangan." Pria berjanggut bahkan tidak bisa menyelesaikan kata-kata terakhirnya. Dia digigit monster itu dengan mulut besarnya. Setelah menggigit pria berjanggut, monster itu mengunyah 2 kali. Darah merah cerah langsung keluar dari mulutnya, dan terdengar teriakan minta tolong pria berjanggut itu. Para pangeran semua terkejut dan pucat. Mereka sangat takut sehingga mereka lupa untuk bereaksi, hanya membeku di tempat. Setelah monster itu mengunyah beberapa kali, ia menelan pria berjanggut sepenuhnya ke dalam perut, dan teriakan minta tolong yang samar-samar juga menghilang sepenuhnya saat pria berjanggut memasuki perut. Monster itu memakan pria berjanggut begitu saja. Kerumunan yang padat benar-benar berubah menjadi patung. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan yang tak terbatas. Pada saat ini, mereka merasakan kengerian monster itu paling dalam. Kuncinya adalah pria berjanggut hanyalah awal dari balas dendam monster itu. Selanjutnya, giliran mereka. Menyadari hal ini, para pangeran yang telah bergabung dalam pertempuran sebelumnya menggigil hebat, mereka menggigil tak terkendali, dan ketakutan mereka benar-benar terungkap.
Mereka tidak berani ragu lagi, dan segera melarikan diri, bergegas menjauh dari monster kanibal itu. Seluruh adegan dipenuhi dengan kepanikan yang tak terbatas. Dimas Wu berdiri di sana, menatap tajam ke monster itu. Dia bisa melihat bahwa monster itu benar-benar marah kali ini. Setelah makan pria berjanggut, binatang buas ini merasakan darah. Hewan brutal dan haus darah di tubuhnya setara dengan menjadi sepenuhnya terangsang. Pada saat ini, ia memancarkan aura pembunuhan dan berdarah yang tak tertandingi dari seluruh tubuhnya. Auranya menjadi sangat menakutkan, dan ekspresinya menjadi sangat menakutkan. Sangat serakah. Semua orang di tempat kejadian kini telah menjadi mangsa paling enak di mata monster itu. Melihat adegan ini, ketiga pangeran, yang acuh tak acuh, mau tidak mau memancarkan warna yang dalam di mata mereka. Sekarang, tidak ada yang mengabaikan binatang ini, bahkan pangeran ketiga dan Dimas Wu menyadari bahaya monster itu, yang telah mengancam kehidupan semua orang. Sekarang, apakah kita belum akan turun tangan? Dreamy Du juga merasakan krisis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan tegas kepada Dimas Wu. Dimas Wu menatap Dreamy Du dan bertanya, apakah kamu mencoba menyelamatkan mereka? Dreamy Du berhenti dengan ekspresi kompleks, dan kemudian dengan serius berkata, tidak peduli apa, semua orang juga keluarga kerajaan. Mereka semua datang ke sini dari Jiushu untuk menerobos penghalang bersama. Selain itu, begitu banyak orang mati bersama di tingkat pertama, dan yang hilang dari mereka adalah reputasi seluruh aula Jiushu. Mendengar apa yang dikatakan Dreamy Du, Dimas Wu tersenyum tipis dan berkata dalam-dalam, jangan khawatir, banyak dari mereka yang menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Level pertama tidak cukup untuk membunuh mereka semua. Mereka saling menunggu. Jadi aku sarankan, daripada turun tangan sekarang, lebih baik mengamati dan melihat, mungkin akan menemukan penemuan baru. Dimas Wu sepertinya melihat semuanya, nadanya tenang dan tegas. Mendengar hal itu, Dreamy Du langsung menatap serius para pangeran yang tampak ketakutan dan melarikan diri. Benar saja, seperti yang dikatakan Dimas Wu, di permukaan, ada kepanikan di tempat. Semua orang takut dengan monster itu. Tetapi ketika melihat lebih dekat, akan menemukan bahwa ketakutan beberapa orang sangat biasa, tetapi minat pada mereka mata sangat kuat untuk binatang yang haus darah ini, pasti ada semangat juang di hatinya, tetapi semua orang menunggu orang lain untuk mengungkapkan kartu mereka terlebih dahulu. Namun, monster yang haus darah dan kejam itu tidak akan memperhatikan ekspresi orang-orang ini, dia masih terbang di kehampaan, membawa aura kehancuran yang tak ada habisnya, dan menggigit orang-orang itu. Kerumunan itu lari dengan cepat, dan monster itu mengejar mereka dengan ceroboh. Adegan besar itu seolah-olah mementaskan permainan elang menangkap anak ayam, satu demi satu sosok, melintas masuk dan keluar dari kehampaan, monster itu menyapu dengan ganas. Seluruh kekosongan sangat kacau. Melihat ini, Dreamy Du sedikit mengernyit, dan berbisik kepada Dimas Wu, semuanya seperti ini, mengapa mereka belum mengambil tindakan? Meskipun suasananya sangat kacau, Dreamy Du masih melihat dengan jelas bahwa pada beberapa kesempatan, beberapa dari mereka melewati taring monster itu. Dalam situasi yang berbahaya, mereka tidak tahan mengambil tindakan, menghindar, pura-pura bertindak. Ini benar-benar membingungkan Dreamy Du, apa yang bisa lebih penting daripada keselamatan hidup? Ekspresi Dimas Wu acuh tak acuh, dan berkata, ada total 9 tingkat kesulitan untuk diatasi di Istana Bingshen. Ini adalah tingkat pertama. Tentu saja, mereka tidak ingin mengekspos kekuatan mereka, dan siapa yang bisa menjamin apa rintangan di level selanjutnya. Saat ini, mereka mungkin masih saudara kandung yang harus dilewati bersama, tetapi di level berikutnya, setiap orang mungkin adalah musuh. Mengekspos kekuatan penuh mereka di depan musuh benar-benar mematikan. Dimas Wu tampaknya telah memutuskan segalanya dan merencanakan segalanya. Dreamy Du tampak tak berdaya dan terus bertanya, lalu, kapan menurutmu mereka akan benar-benar bergerak?
Dimas Wu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, kecuali nyawa mereka benar-benar terancam, jika tidak, mereka pasti tidak akan gegabah. Guroa. Setelah mengejar tidak berhasil, monster itu benar-benar kehilangan kesabaran. Alih-alih mengejar secara acak, itu fokus pada seorang pria berjubah ungu di kerumunan, mengejarnya dengan ganas. Setelah melihat ini, Dimas Wu tersenyum tipis dan segera berkata, lihat, seseorang akan segera mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, Dreamy Du tiba-tiba menatap pria berjubah ungu dengan mata tajam. Dikejar oleh monster itu dengan putus asa, kepanikan pada ekspresi pria berjubah ungu telah memudar, dan cahaya dingin yang menggigit melintas di matanya. Untuk sementara di awal, dia masih mencoba yang terbaik untuk berkedip dan terburu-buru, tetapi monster itu benar-benar menempel padanya, dan tidak bisa menyingkirkannya bagaimanapun caranya. Akhirnya, tubuhnya meletus dengan liar. Dia tidak tahan lagi. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.